Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. How are you today? Yeah, I hope you are fine. And I'm here fine too. And welcome to the first semester ya. Welcome to the 11th grade. Sekarang sudah masuk kelas 11 ya. Jadi sudah naik satu tingkat ya. Before starting our program, let's pray together. Okay, finish. Thank you. For tonight, we are going to about some expression. The first is asking opinion or giving opinion, and then the second is expressing satisfaction. Jadi malam ini kita nanti belajar tentang ungkapan menanyakan dan memberi pendapat. Kemudian ungkapan tentang kepuasan, puas atau tidak puas. Oke, before continue for this material, sebelum lanjutkan materi, I want to ask you, you can look at task 1. Sebelumnya kalian lihat dulu di situ. Ada task 1, answer the following question. Di situ ada beberapa pertanyaan. Please, you can try to answer one by one ya, each the question. Jadi saya harap nanti bisa menjawab semua pertanyaan. Tulisannya nggak kelihatan ya? Coba saya besarkan lagi. Ini sudah kelihatan belum? Kelihatan tidak? Di pinggir. Oh iya, terima kasih Mbak Tina. Ya, semoga cepat sembuh ya. Ini sudah kelihatan soalnya. Ya, selamat malam semuanya. Oke, thank you. The first question, do you often ask your friends discuss something at home? Apakah kamu sering meminta temanmu mendiskusikan sesuatu di rumah? Cek, suaranya kurang jelas? Atau sudah jelas? Ini volumenya sudah tinggi. Oh iya. Oh, terima kasih. Oke, thank you. Oke, for the first question, who wants to try? Siapa yang mau mencoba? Oh, tulisannya nggak kelihatan ya, Miss Habibi? Loh, kok setengah? Untuk yang lainnya gimana? Sama tulisannya setengah atau full? Kalau di tempat saya ini full. Iya, kadang kendala ya.
Iya, tadi katanya kan nggak kelihatan. Jadinya saya besarkan sampai zoom 200 nih. Okay. For the first question, who wants to try? Sekedap lah, sekedap Umi ngajar kok. Nih. Ayo hati-hati takut tak senang. Sebentar, sebentar, sebentar. Loh, pertanyaannya Taswan, itu ada tas satu. Itu kan answer the following question. Number one, do you often ask your friends discuss something at home? Itu kan soalnya. Mana? Kok nggak ada yang jawab?
Hello everybody. Who wants to try answer number one? Oke, saya bantu ya. Memang ini biasanya kan materi dulu baru pertanyaan. Tapi untuk kali ini saya kasih pertanyaannya dulu, nanti baru materi. Gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama adalah, itu apakah kamu sering meminta temanmu mendiskusikan sesuatu di rumah? Kalau ada pertanyaan yang diawali dengan do salah satunya, itu jawabannya antara yes atau no, ya. Kalau kalian mau menjawab iya, berarti kan yes, I do. Kalau tidak pernah, tidak sering, ya jawabannya no, I don't, ya. Oke. The second question. What do you say when you express your idea? Ya, malam semuanya. Yang kedua, apa yang kamu katakan ketika kamu mengungkapkan idemu? Oke, ada yang mau menjawab? Nomor 2. Oke, nomor 2. Bisa lihat di layar? Di monitor itu ada what do you say when you express your idea? Apa yang kamu katakan ketika kalian ingin mengungkapkan pendapatmu? Yang dikatakan apa? I think, oke. Kemudian, my opinion is, nah, kan pendapat ya. Oke, nomor 3 sekarang. What do you say when asking for someone's opinion? Pertanyaan yang ketiga adalah apa yang kamu katakan ketika menanyakan pendapat seseorang? Apa yang kalian akan katakan? Iya. Oke, what is your opinion? Atau apa lagi? Selain what is your opinion? What do you think about? Oke. Nomor 4 sekarang. How do you feel when you work well? Apa perasaanmu ketika kamu mengerjakan atau bekerja dengan baik? Perasaan apa?
Perasaannya bagaimana ketika kalian bisa bekerja dengan baik? Happy, oke. The others? Proud, oke. Any else? Ya, satisfied. Iya, memang itu yang saya maksud, Mbak Titi. Satisfied, puas kan? Okay, next. How do you feel when the service you get is not satisfying? Bagaimana perasaan kalian ketika pelayanan yang kamu dapat itu tidak memuaskan? Feeling apa itu? Yang nomor 5? Ya, disappointed, kecewa. Selain kecewa, selain kecewa apa? Kok Maibim ya? Annoying. Ya, terus kemudian satu lagi yang saya inginkan belum terjawab. Sad, angry, anything else? Yang lain, yang lain? Okay, I hope you can answer with dissatisfaction. Yeah, because of tonight we are going to study about asking and giving opinion, and then asking and giving satisfaction, ya, expression of satisfaction. Ya, hopeless. So, don't say hopeless ya, kalau sudah putus asa itu susah nanti. Oke, next. Uh, di sini saya, aduh, tulisannya sangat besar sekali nih. Ini mengganggu atau tidak ya? Perlu saya kecilkan atau tetap seperti ini aja? Oke, tetap ya. Ya, ini saya berikan contoh-contoh ungkapan
untuk menanyakan dan memberikan pendapat. Kalau ini bukan, nah kalau yang di bawah ini adalah pendapat ya. Ini Mbak Habibie ini terganggu katanya. Ya, saya juga ini terlalu besar sekali. Apalagi laptop saya besar sekali, jadi ya memang saya tuh ada kendala di penglihatan, minus, matanya minus, tapi ini karena terlalu dekat jadi besar sekali. Saya kecilkan sedikit segini. Oh iya, kalau segini Mbak Sofia ada aja. Eh, segini, ini ini kelihatan lah ya. Segini cukup? Oke, cukup ya. Oke, ini memberikan pendapat dulu. Ketika kita ingin mengungkapkan atau mengutarakan pendapat, ya, kita bisa menggunakan beberapa ungkapan di bawah ini. Ada in my opinion. Dalam pendapat saya, I think, saya pikir, what I mean is, apa yang saya maksud adalah, oke, sama-sama. In my experience, pengalaman saya, kemudian ada according to me, menurut saya, I strongly believe that, saya benar-benar yakin bahwa, kemudian lagi, as far as I am concerned, sejauh ini saya prihatin, from my point of view, dari pendapat saya, kemudian lagi ada as I understand, saya memahami, as I see it, saya tahu, kemudian ada I reckon, itu saya berpendapat. Waalaikumsalam, Mas Sugeng. And then I am compelled to say, saya memaksa untuk, saya terpaksa mengatakan ya, by this I mean, ini dengan ini saya bermaksud, to my mind, eh, maksud saya atau pikiran saya. Would you like to point out that? Ya, to the point, maksudnya langsung saja. In my humble opinion, pendapat saya dengan kerendahan hati itu untuk mengutarakan pendapat ya. Kemudian untuk responnya ada agree sama disagree. Kalau agree berarti dia setuju, kalau disagree berarti tidak setuju ya. Kalau setuju bisa diungkapkan dengan of course, tentu. This is absolutely right. Ya, benar, sangat benar.
Gerak-gerak gimana ya, Miss? Maaf, Mbak Rohayati. Ini sih saya nggak gerak-gerak ya, yang gerak hanya tangan jarinya saja. Oh, suaranya nggak jelas. Yang lain jelas atau tidak? Cek, jelas. Oh, mungkin sinyalnya kali Mbak ya. Duh, iya Mbak Rizky juga putus-putus suaranya. Oh iya Mbak Titi, monggo silahkan. Iya mungkin terkendala sinyal kali ya. Oke, bisa dilanjut ya. Di situ ada lanjutan I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. Kemudian lagi I couldn't agree more. Ya, saya setuju, sangat setuju. I agree with that you are saying. Saya setuju dengan apa yang kamu katakan. I agree, I never thought of that. Saya setuju, saya tidak pernah berpikir itu. Neither do I. Ya, setuju. That's a good point. Juga setuju, I think so too. Ya, saya pikir juga begitu. Loh, layarnya nggak bisa gerak. Ini saya sudah, layarnya ini saya gerak. Layarnya nggak bisa gerak ya? Oh, aduh. Itu garisnya ditarik, nggak bisa ya? Garisnya ditarik, nggak bisa. Oh iya, ditarik jadi kan bisa ke bawah ya? Oke, ini sampai disagree sekarang. Tidak setuju dengan pendapat. Oke, ini. Ya, terima kasih ya Mbak Rohayati sudah mengingatkan. Selanjutnya, of course, of course. Maksudnya Mbak, tadi apa ya? Oke, lanjut ya. Sampai ini disagree.
pada ngetik apa ini? Oke deh, saya tunggu. Ini sampai disagreeing. Nih, sudah saya tunjuk di sini. Disagreeing with an opinion. Ini adalah mengutarakan jawaban atau pendapat yang tidak setuju. I am sorry, I don't agree with you. Saya minta maaf, saya tidak setuju denganmu. I'm not sure I agree with you. Saya tidak yakin saya setuju denganmu. I don't agree with you. Saya tidak setuju. I'm afraid I have to disagree with you. Saya takut jika harus tidak setuju denganmu. I don't believe that. Saya tidak percaya. By this I mean, saya maksud maaf ada kendala ya. Nah, ini si kakak. Ada si kakak sebentar. Oke, lanjut. I disagree with you. Saya tidak setuju denganmu. Kemudian, I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. That's not the same thing at all. Itu semuanya tidak sama. It's not satisfied to say so. Iya, sekedap, Kak. Sebentar ya. Mohon izin sebentar saja. Mohon maaf ya, tadi si kecil minta kamar mandi, suruh menghantarkan. Jadi saya menghantarkan sebentar, mohon maaf. Bisa dilanjut ya? Oke. Sekarang sampai mana ya? Oh, convenient ya. Sampai sini. I am not convinced that. Saya tidak yakin bahwa. Kemudian ada I can't say I agree with this.
And here's why. Saya tidak bisa mengatakan saya setuju dengan ini. Dan di sini kenapa? I'm not. Ya, ini sudah selesai ya. Kemudian lanjut contohnya. Nah, ini ada contoh. Ini adalah contoh bagaimana untuk setuju atau tidak setujunya sebuah pendapat. Itu ada sebuah pernyataan, bukan sebuah, malah di sini ada beberapa pernyataan yang saya buat dan namanya discuss ya, diskusi, debate. Ini termasuk debat, yaitu nanti setuju dan tidaknya. Coba kita lihat. Pernyataannya adalah children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Oke, sebelum saya melanjutkan ini, I want to ask you, what is your opinion if I say that, or you can look at the statement as children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Do you agree or no? Jika kalian diberikan pertanyaan, disuruh memberikan pendapat tentang pernyataan tadi, apa pendapat kalian? Yang ini. Apa pendapat kalian? Thank you disagree because can be danger ya. Dangerous, Yeah, I don't agree. Same with me, I disagree about that ya. Because of it's so danger, the children drive a motorcycle under 17 ya years old. Itu di situ kalau setuju nanti di dalam contoh ini adalah saya setuju dengan pendapatmu. Tapi kalau tidak setuju bisa mengatakan I don't agree with you. It is forbidden to let children under 7 to drive a motorcycle ya. Itu dilarang membiarkan anak-anak di bawah 17 tahun untuk mengemudi motor. Itu tidak boleh. Okay, next. The second statement, yeah, very danger. But the reality, they actually, especially in my neighbor, yeah, in my country, there are many children. They are still secret. They always drive motorcycle anywhere. Di sini tuh, tapi realitanya kelas 6 SD itu sudah banyak yang mengendarai motor.
Bahkan ada yang memang orang tua itu belikan khusus untuk anaknya yang baru kelas 6, kelas 5 SD itu di sini kebanyakan sudah pakai motor. Jadi yang namanya bicycle itu di sini sudah tidak zaman kayaknya. Hanya anak PAUD, TK, SD paling sampai kelas 4 itu pakai sepeda, tapi setelah kelas 5, 6 itu sudah pada naik motor ya. Ya itulah. I think ya zamannya sudah sekarang zamannya ya, jadi nggak tahu antara gengsi atau gimana, tapi di tempat saya seperti itu. Oke, next. Kemudian statement selanjutnya. Iya, zaman saya dulu juga masih jalan kaki, Mbak. Pakai sepeda aja jarang-jarang. Hanya beberapa orang yang punya sepeda. Oke, itu yang kedua ini. Orang tua harus memberikan handphone kepada anak-anak mereka. Ini juga ya, harus dipikirkan, benar-benar matang dipikirkan. Gadget ini juga bahaya untuk anak-anak. Tapi pada kenyataannya anak saya juga sudah terpengaruh sekali dengan gadget. Dia sudah bisa mengoperasikan komputer, bisa mengoperasikan HP. Dia bisa lihat YouTube, mencari sesuatu, browsing, download. Padahal itu baru seumuran PAUD itu. Saya gagal termasuk seharusnya mau forbidden about smartphone, but the reality it's not. Ya, kenyataannya tidak. Ya, kalau ini pendapat kalian bagaimana? Iya, anak saya tuh betah sekali berjam-jam. Kalau memang saya kerja ya mereka tidak terkontrol. Tapi kalau saya di rumah, saya batasi 1 jam bolehlah main. Tapi setelah itu ganti aktivitas lain lah bermain atau dia belajar terserah. Pokoknya saya alihkan, saya kasih waktu 1 jam. Iya, zaman now ini, kids zaman now katanya ya. Apalagi anak saya itu kemayune minta ampun itu. Sukanya dandan maksud saya. Suka dandan, suka berhias lah. Layaknya anak 17 tahun seperti itu. Padahal umurnya baru 4 tahun setengah. Ya itulah. Oke, next. Kalau ini kan setuju bilangnya I could agree more with you. Tapi kalau tidak setuju dikasih apa namanya, dikasih keterangan ya. Harus ada alasannya. I think, ya I don't agree with you. Bisa tidak setuju. Ya, kalau di sini saya tuliskan I think it would be harmful to let children use smartphone because there are so much bad influence on the internet ya. Saya pikir itu tidak bagus membiarkan anak-anak menggunakan HP karena banyak sekali hal-hal yang buruk di dalam internet ya. Kemudian the novel version of Twilight is better than its film. Kalau ini versi novel Twilight itu lebih bagus daripada filmnya. Iya, kalau setuju. Iya, saya setuju dengan novel versi yang memilih banyak story, cerita yang tersembunyi daripada filmnya. Kalau tidak setuju, that's not the same thing at all. Saya ini tidak setujunya ya. Kemudian mie instan. Mie instan tidak bagus bagi kesehatan. Setuju atau tidak? Ini mie instan.
Iya, kalau setuju bilang saja I agree with that what you are saying. Kalau tidak setuju berarti bilangnya ya I'm afraid that I have to disagree with you because instant noodle have many chemical things inside it ya. Saya takut untuk tidak yakin ya. Karena mie instan itu banyak mengandung bahan kimia di dalamnya ya ini. Kemudian the last, smoking should be banned in public places. Nah ini kebanyakan cowok-cowok ya. Di Taiwan apa masih banyak merokok? Cowok-cowok pada merokok? Oh masih banyak ya, iya. Merokok seharusnya dilarang di tempat umum. Kalau ini setuju atau tidak? Kita setuju ya? Ya. I totally agree that smoking should be banned in public places ya. Saya benar-benar setuju bahwa merokok seharusnya dilarang di tempat umum. Oh, makan pinang ya? Nginang ya, maksudnya nginang. Kalau tidak setuju itu, I am sorry, but I tend to disagree with you this. Kalau ini pecinta rokok ini. Kalau tidak setuju ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada asking satisfaction and then dissatisfaction tadi yang saya katakan. Tadi kan ada dua, kita belajar tentang opinion dan satisfaction. Oke, ini ada pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, is anything alright? Are you satisfied? Nih ya. Is everything alright? Apakah semuanya baik-baik saja? Are you satisfied? Apakah kamu puas? Are you satisfied with your service? Apakah kamu puas dengan pelayanan kami? Ada lagi, do you have any complaint about your service? Apakah kamu komplain dengan pelayanan kami? How do you like your room? Bagaimana kamu menyukai ruangannya? Ini hanya semua pertanyaan ya, menanyakan puas dan tidak puas. Is everything okay? Apakah semuanya baik-baik saja? Is everything satisfactory? Apakah semuanya puas? Did you find our service satisfactory? Apakah kamu menemukan pelayanan yang memuaskan? Do you want to complain about something? Apakah kamu ingin mengeluh tentang sesuatu? Was something not to your satisfaction? Apakah sesuatu itu tidak memuaskanmu? Are you disappointed with something? Apakah kamu tidak puas dengan sesuatu? Ini kan semua pertanyaan ya. Kemudian kalau ungkapan puas, ini di sini ada super, great, terrific, fantastic, smashing ya, perfect. It is with the great pleasure that. Ini menyatakan dia puas, benar-benar puas. I give me great satisfaction. Itu memberikanku kepuasan. I'm very pleased with it. Ya, saya benar-benar senang. Kemudian ada lagi. I'm very pleased with it. Saya sangat senang. I most delightful example of. Ya, kepuasan sebagaimana contoh titik-titik. What a beautiful story.
Betapa bagusnya cerita itu. Great, love it, bagus, suka. I'm content with, saya suka. Kemudian lanjut. Ini hanya ungkapan-ungkapan ya. It's so easy for to study about it ya. Ini sangat mudah dipelajari ini. Kalau tidak puas, kita bisa mengatakan horrible. Ini mengerikan. So sad, sungguh menyedihkan. Kemudian ada lagi annoying. Itu mengganggu, disappointing, tidak memuaskan, frustrating, frustasi, how bad, betapa buruknya, it's disappointed that. Ya ini semua ini menyatakan dia tidak puas, ya kecewa dia. Kemudian contohnya, nah ini ada saya kasih contoh. What do you think about this food? Oh, this is very delicious. I'm completely satisfied. Apa yang kamu pikirkan tentang makanan ini? Oh, ini sangat enak. Saya sangat puas atau saya benar-benar puas. I think everyone always like it. Saya pikir setiap orang menyukainya. I agree, saya setuju. But not for of the coffee. Tapi tidak untuk yang kopi ya. What's wrong? Kenapa? Oke, Mbak Rizky, nggak apa-apa. Please try it yourself. Tolong coba dulu. Are you satisfied with our drink? Apakah kamu puas dengan minuman kami? Are you satisfaction with mana? Tuh, muter-muter ya jejaknya. Ini kok belum keluar ya? Di sana muncul tidak ya? Ini masih muter-muter nih. Jadi nggak kelihatan. Iya, padahal tinggal sedikit loh. Setelah ini soal, hanya itu aja. Kok lama sekali ya tadi. Iya, sama ini di tempat saya juga muter-muter. Iya. Iya, saya juga nggak tahu ini loadingnya lama sekali. It's so disappointed for us ya. Ini benar tidak memuaskan.
Iya, iya. Umi belum selesai ngajar kakak. Kakak di luar dulu. Kok lama sekali ya? I'm so sorry, but I can't do anything. Dompet tas hitam di pojok deket lemari kakak. Oh, how about this? I can't do anything. How about this? It's made me cry ya. I'm so sorry. Ini di luar kendala ini. Ya kok lama sekali ya? Kenapa ya? Padahal cuma tinggal satu lembar aja. Satu lembar itu soal. Kok selamanya gini ya? Where are you staying, Miss Titi? Are you not at home? Oh my god, so long time. Where are you, Miss Titi? Titi Anissa, you said that if you want to go home, are you still outside? Oh, what a pity you are. What time is it? You are still outside? Oh, I'm so sorry. Miss Habibia. So long time. I don't know about that. Oh my God. Yeah. Maybe only 8 minutes. Yeah, 8 minutes to go. And then finish. Yeah, done. Kenapa ya? Aduh, mohon maaf ya, ini kendala sekali. Ya, gini, nggak apa-apa ya. Memang ini sinyalnya, padahal sinyal di sini tuh bagus, penuh. Tapi ya memang seperti itu ya, kendala.
Ya, pada intinya kesimpulan pada malam hari ini, pembelajaran kita tentang apa ungkapan, suatu mengungkapkan pendapat, memberi pendapat, kemudian ungkapan kepuasan juga antara puas dan tidak puas ya. Ada beberapa ungkapan tadi sudah saya jelaskan. Nanti kalau kalian pengen belajar silakan bisa di-download ya nanti hasil pembelajarannya. Aduh, maaf ya Mbak Windar. Saya nggak tahu ini muter-muter seperti ini. Muter-muter terus. Ya tinggal 6 menit ini. Tapi gimana lagi nih? Juga nggak bisa, saya juga nggak hafal soalnya soal latihannya ini berbentuk dialog, disuruh melengkapi. Tapi lumayan banyak gitu dialognya. Ya mungkin hampir satu lembar dialog isinya. Tuh kan kurang 5 menit, aduh. Nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Iya inilah saya ini pengalaman baru ini untuk saya ya. Saya baru masuk itu 3 bulan yang lalu. Biasanya kalau saya selalu tatap muka ya, ada anak les ya, kita bisa melihat wajahnya secara live, kita bisa bercanda. Ya kita juga bisa bercanda sih, tapi tidak secara langsung. Jadi kita tidak tahu ya satu sama lain seperti apa kita. Iya, nanti insya Allah kita lanjutkan di minggu depan ya. Maybe any question so far? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Thank you for your time and then your attention, participation. I hope you all can receive this lesson tonight. Because still 4 minutes to go, I think enough ya. If there is a question, iya sama-sama Mbak Win. Saya juga mohon maaf ya jika saya sering banyak kehilafan. Ada kendala biasanya, kemudian masuk kelas juga sering telat ya. Padahal saya sudah berusaha untuk tepat waktu, tapi kenyataannya memang kita terkendala dengan inet. Kemudian kadang juga anak juga kadang panggil-panggil, minta diantar kamar mandi, minta ini, ambilin itu ya. Jadi saya belum bisa memuaskan kalian. I'm so sorry. Iya. Iya, saya juga menerima kritik dan saran ya. Jadi tidak usah sungkan-sungkan ketika saya salah, ketika saya melakukan sesuatu yang mungkin kalian tidak menyukai, silakan langsung boleh diutarakan. Oke, I think enough ya before closing this class. Please say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And then see you for the next meeting.
Take rest, please. Have a nice dream. And then for tomorrow will be better than before, yeah. See you. Bye. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.